Alhamdulillah kemarin 1 hari dapat dari pasien senilai 3 juta kemarin. Alhamdulillah ditambah dari istri yang beliau punya sendiri, disuruh untuk menyampaikan ke beliau ya agak banyak ya, dan untuk bangunan pondok di sana untuk bantu sedekah-sedekahkan. Insyaallah nanti setiap bulannya kita sambungkan ke sana, entah sedikit atau banyak. Insyaallah ini nanti yang 2 juta untuk beliau dan 5 juta untuk acara Darul Mawad dulu. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada sedaya warga Padepokan Masjid Siti Sholawat Siti Aladuni, alhamdulillah saya ucapkan selamat datang untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih matur sangat panjenengan sampun purun rawuh datang gubuk kula niki. Saya ucapkan terima kasih panjenengan semuanya sudah mau datang ke gubuk saya ini. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran selawat sing Gusti Allah. Saya mohon maaf apabila mungkin tempat dan juga pelayanan kami kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi di dalam hati kami yang paling dalam, saya sangat senang dan bangga sekali panjenengan sudah mau datang ke sini, dan kami sangat merasa bahagia dan ingin sekali menghormati, memuliakan panjenengan semuanya. Jadi mohon maaf kalau mungkin tempat dan pelayanannya kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ingin ketika panjenengan datang ke sini, niatkan satu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Karena apabila niatnya menyambungkan tali silaturahmi, nanti sudah menyambung dengan semuanya, sudah merangkum semuanya. Tetapi kalau keinginannya yang lain, seperti punya hajat dan sebagainya, itu nanti kita sama-sama berdoa. Karena saya dan panjenengan sama makhluk, hanya bisa berdoa dan terus berdoa. Masalah akhirnya nanti kita pasrahkan kepada Allah. Ngoten nggih? Dan untuk semua santri, saya ingin panjenengan melakukan 3 hal, yaitu upanisa, kabumian, upawasa, dan insyaallah nanti selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah. Apa itu upanisa? Upanisa itu menghilangkan keakuan kita, atau bahasa Arabnya as-sofa, menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Saya tidak peduli panjenengan di rumah itu anaknya mama, anak orang kaya, atau mungkin di rumah ada yang jadi pejabat, ada yang jadi tentara, atau mungkin yang jadi guru, entah jadi apa saja pun panjenengan di rumah, saya tidak peduli. Tetapi ketika berada di sini maka harus mau melayani umat. Bahkan saya sendiri sering kadang-kadang dikomplain sama anak saya, sampai itu dia gitu. Jadi malam alhamdulillah bisa gendong.
Karena apa? Ketika kita niat untuk mewakafkan hidup kita untuk umat, maka hidup kita bukan milik kita lagi, bukan milik keluarga lagi, bukan miliknya adik lagi, bukan miliknya ibu lagi, bukan miliknya kakak lagi, bukan miliknya istri lagi. Hidup kita sekarang ini adalah miliknya umat. Maka semua hidup kita yang kita pasrahkan untuk umat. Maka wajar kalau mungkin ada salah satu alumni saya, salah satu santri yang berada di sini sekarang berada di Kalimantan, tempatnya di Banjar. Sempat keluarganya saya panggil dulu dan saya tanyakan dulu, apakah panjenengan siap untuk berpisah dengan anak? Apakah panjenengan siap untuk kakak panjenengan ini jauh dari panjenengan? Sebab ketika nanti anak ini saya kirim ke pondok, saya kirim ke daerah-daerah, maka di saat itu hidupnya bukan milik panjenengan lagi, bukan milik adiknya lagi, bukan milik hidupnya ibunya lagi, bukan. Hidupnya sudah menjadi milik umat. Apa jenengan siap? Oh siap bos, siap gimana Allah. Dan tidak siap jangan. Sama seperti panjenengan. Ketika dulu saya di sini, saya sudah peduli lagi panjenengan itu di rumah anaknya orang kaya, apa gimana, serah panjenengan, saya tidak peduli. Tapi ketika di sini, ya harus mau nakal sandalnya pasien, harus mau menghormati tamu, melayani tamu yang datang ditanya sakitnya apa, sebisanya dulu dibantu dulu sebelum saya datang, jangan menunggu saya datang dulu. Yang penting di dalam sini, jangan di luar, jangan di tempat yang tertutup, harus terbuka, ada temannya. Kalaupun perempuan, yang terpenting tempatnya terbuka, tidak di tempat tertutup, harus ada yang menemani. Ini menjadi pelajaran terkhusus untuk diri saya sendiri. Pernah suatu ketika saya juga ada di dalam, tiba-tiba santri sedang sholat, pasien juga sedang berada di atas sholat, tiba-tiba ada perempuan masuk ke dalam, lulus. Saya lagi habis wudhu, tiba-tiba nanti dulu saya mau ngomong. Ini saya lihat orang ini sudah tidak punya adab, lulus. Setelah itu tidak ada santri, tidak ada yang menemani. Perasaan saya, alhamdulillah mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang ini tidak benar ini. Orang ini tidak benar. Saya bilang nanti bu, sampai tunggu di depan dulu mbak. Nanti dipanggil ke dalam. Enggak, saya mau sebentar aja. Monggo silahkan, nanti aja. Saya tak sholat dulu. Dan ternyata benar. Setelah beberapa waktu, orang ini muncul di salah satu YouTube gitu, muncul kalau katanya dari sini. Terus di sini ini ada perlakuan yang nggak baik dari saya gitu. Tapi saya minta untuk konfirmasi, pengacara saya telepon, coba ditelepon, disuruh kita ketemu di mana, nggak mau. Makanya saya bilang kepada jenengan semuanya, untuk santri, kalau saya di dalam harus ada santri yang di dalam, harus ada santri yang menemani saya. Paling tidak kalau ada orang yang mengatakan gimana ada saksi panjenengan. Yang kedua, pasien tidak boleh menemui saya sendiri. Pasien harus ada yang menemani, entah keluarganya, entah suaminya atau ada yang ikut mendampingi. Makanya saya nggak pernah mau menerima pasien sendiri, laki wanita. Yang kedua, tidak satu persatu pasien di sini mengobrol dengan saya, di belakangnya harus ada pasien lagi. Itu harus nanti ada saksi juga dari pasien yang lain. Yang kedua, saya ingin tidak mau ada tempat-tempat khusus untuk ngobrol dengan pasien. Dia harus tempat terbuka. Tidak ada tempat khusus di sini. Terus yang ketiga, memang saya buat kamera CCTV ini untuk menjadi saksi. Kalau semuanya orang yang bilang gimana tuh loh, nanti ada rekamannya. Saya ngapain panjenengan kan gitu. Ini perlu untuk kita lakukan supaya tidak terjadi fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pembersihan di luar. Ini juga saya minta kepada admin untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Orang tidak suka dan suka itu pasti. Pernah saya itu diundang oleh seseorang yang meminta untuk melakukan pembersihan di rumah, perawatan di rumah. Saya dari Kampung Bubur, setelah ketemu sama Bapak Bupati yang dulu sedang ngobrol itu, saya dapat telepon dari salah satu admin. Terus nanti malam berangkat kemana? Pembersihan di Blitar. Siap. Setelah itu jam 7 malam saya berangkat dari sana. Nah di jalan tuh ditelepon sama Pak Wakapolsek sini. Terus anak saya ini, ponakan saya sakit keras, di zaman bisa nggak bisa harus
harus datang ke rumah saya. Loh, saya mau berangkat ke Besian Bapak. Sampai datang dulu, saya minta tolong banget ini. Akhirnya melalui dua pertimbangan saya, kalau pembersihan orang nggak sakit, ini orang sakit, maka saya dulukan yang sakit. Akhirnya saya mengobati dulu yang sakit ini. Akhirnya saya batalkan untuk pembersihan malam itu. Saya pulang, alhamdulillah saya pulang. Nah besoknya malam jam 7 saya mau berangkat pembersihan. Datang motor besar di sini, terus beliau jangan di sini, di sini. Tangannya satunya dipegangin, tangannya satunya. Beli mori lagi yang agak besar. Udah bos, belum selesai. Mori sak nyimit yang nutupi yang mau geletok. Dan datang bulan ya jadi. Kalau begitu tahu. Ya, intinya untuk yang bagian luar hati-hati, sebab banyak juga orang yang mengundang saya itu juga dengan niat-niat yang berbeda-beda. Ada yang mengundang saya sudah berada di dalam. Jangan diikuti ya, jangan diikuti. Nanti dirasakan untuk keluar, jangan diikuti. Kalau diikuti kerasukan nanti ya. Jangan diikuti, cukup dirasakan saja. Dirasakan dan dikeluarkan. Ya, santai semangat di sini, ada di sini. Itu biarkan ditangani beliau saja. Saya minta untuk santri menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Khusus hidupnya di sini digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat. Belajar tentang kesabaran. Sesuatu saya sampai ngurusin orang di sini, itu masih orang yang waras, masih bisa diajak ngomong, walaupun mungkin ada penjelasan yang mungkin tidak dipahami. Terus saya tanya ke samping saya ini, tanya ke kasus ini, gimana kalau sampai ngurusin orang-orang gila? Ayo lebih repot. Salah. Dibantu sana. Itu bisa ditarik agak ke sini nggak? Kasurnya bisa ditarik agak ke sini nggak? Kalau dikit sama yang sakit, kerasukan nanti tubuhnya yang sakit takutnya itu buka enggak. Coba mbaknya jangan mengikuti apa yang ada di dalam. Coba untuk dikeluarkan, itu saya. Jangan diikuti sampai nanti jadi barongan. Bantu untuk dikeluarkan, coba dikasih tahu. Bisikan di telinganya itu masih setengah sadar, kasih tahu jangan diikuti. Saya minta sampean itu untuk benar-benar ikhlas melayani pasien. Bagi yang nggak ikhlas pulang aja. Yang ikhlas, saya juga menjelaskan pasien di sini ada 3 hal yang bisa dilakukan. Ada yang sudah kita riadoi sampai suruh pasien mengamalkan sendiri. Ada yang menggunakan sababiyah, ada yang dengan cara khusus. 3 hal ini nanti dijelaskan. Cara khusus itu gimana? Yang nanti
diberikan amalannya, diberikan medianya sampai diamalkan di rumah itu gimana? Nanti dijelaskan dengan santai, dengan sopan, dengan ikhlas, gitu, oke? Paham? Paham betul? Jangan sampai ada yang marah-marah lagi. Jelaskan harus sabar, harus sabar. 5 orang dulu yang sudah lama menjalankan, nanti yang baru semuanya masuk di dalam lah. Dengarkan cara menjelaskan ke pasien supaya tahu cara penjelasannya. Pak Guru dibimbing ya, dibimbing. Jangan diikuti, dilawan, dilawan. Minta kepada Allah untuk dihilangkan ya. Dihilangkan ya. Setiap bacaan yang muncul ketika muncul amarah di dalam hati, biasanya ketika ruqyah dalam hati pengen muara, coba di situ sambil meminta kepada Allah untuk dihilangkan gangguan-gangguan tersebut, untuk dihilangkan hal-hal yang ada di dalam. Gitu. Di bagian perutnya, bagian selawat. Nggak kuat kan? Terus dipagari dengan bolak-balik, disebarkan dipagari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا hatinya merasakan. Astaghfirullahaladzim. Gunakan rasanya, pakai rasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ayo bareng-bareng diikuti. Pakai rasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diikuti. Penyakit tak semuanya dari sihir. Mikir pada diri sendiri, taubat sama Allah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Insyaallah hari ini mungkin alumni Cendemoa atau kakak saya mau pulang ke pondok ke Ngawi terus kembali ke Lampung melanjutkan perjuangan beliau. Saya kembali lagi menghimbau untuk saudara-saudaraku yang mau untuk menabung di akhirat, monggo dipersilahkan untuk membangun pondok pesantren di pedalaman Lampung, Seji, tepatnya di desa Gedung Buka, yang mungkin untuk saudara-saudaraku subscriber lover kita yang dekat-dekat dengan daerah Lampung yang mau menuju ke Lampung, saya persilahkan. Dan insyaallah saya akan memberikan satu hadiah dari saya untuk saudara-saudaraku yang mau bersedekah ke beliau, boleh datang langsung, cukup dengan memberikan foto bantuannya ke sana, nanti akan saya berikan hadiah untuk siapapun yang memberikan sumbangsihnya, bantuannya untuk pondok pesantren yang berada di asuhan beliau. Kalau ingin mendapatkan hadiah dari saya, kalau mau cukup memberikan bukti bantuannya, boleh bukti transfer ataupun bukti apa saja yang disumbangsinya di sana, nanti akan saya berikan hadiah. Dan khusus bagi saudaraku, saya mau melelang nanti satu barang punya saya, salah satu batu yang saya punya. Insyaallah batu ini sering dikatakan
sebagai batu unta besi, ada juga besar bumi. Satu cukup langsung nanti ditransfer ke rekening beliau, jangan ke rekening saya, jangan ke rekening saya, boleh ke yayasan. Saya lelang yang mau memberikan santunan satu batu 100 juta, langsung ditransfer ke rekening beliau. Yang mau berikan bantuan santunan untuk perkembangan pondok pesantren di Lampung yang diasuh oleh kakak alumni saya, beliau sudah 7 tahun insyaallah di Pondok Cendemowo. Selama ini saya tidak pernah memahari apapun dari tempat ini. Saya tidak pernah memaharkan benda apapun di tempat ini kecuali tasbih. Pernah saya memberikan batu yang dari mulut saya itu, yang waktu itu sering dikabarkan bahwa saya katanya menjual batu. Boleh ditanyakan kepada orang-orang yang saya kasih batu itu, yang pernah batunya hidup itu dari mulut saya, itu saya kasih secara gratis, tidak saya maharkan. Dan ketika itu saya pernah menyampaikan bahwa ketika ada yang mengatakan itu saya maharkan, boleh ditanyakan langsung kepada yang menerimanya. Dan yang kedua, pernah dia mengatakan kalau batu itu di dalamnya ada baterainya. Lalu saya menyampaikan kepada siapapun yang mendapatkan batu yang waktu itu bercahaya, katanya ada baterainya, saya minta untuk dipecahkan. Dan nanti kalau di dalam batu itu ada baterainya, maka saya kasih 100 miliar. Karena saya sampaikan di video saya, untuk semua pasien atau saudara saya datang ke sini dan mendapatkan hadiah dari saya, batu yang bercahaya itu, kalau ada baterainya silahkan dipecahkan dan nanti saya kasih uang 100 miliar. Pernah ada yang telepon ke saya bilang, Kang, batu yang dari saya itu masih ada, masih saya mau pecahkan, nanti saya kasih 100 miliar. Saya tidak butuh uang itu, Gus. Tidak apa-apa, saya yang ngasih, bukan sama yang minta. Ini juga sama untuk menjaga nama baik ini. Tapi saya nggak berani, tidak apa-apa, saya yang nyuruh. Akhirnya dipecahkan, dan ketika dipecahkan barangnya tidak ada, terakhirnya saya kirim lagi, alhamdulillah saya kasih lagi. Itu pernah kejadian. Nah sekarang ini bukan saya memahari batu, bukan, tapi yang mau bersedekah ke pada pesantren apa namanya, Darun Najah, 100 juta saya kasih satu batu yang saya dapatkan di salah satu makom, saya sebutkan saja, di daerah Jawa Tengah, makamnya Sunan Kalijaga. Situ yang mau memberikan sedekah, saya kasih batu khusus yang saya dapatkan dulu di sana tahun 2009. Saya kasih batunya, saya lelang satu batunya 100 juta. Monggo kalau ada yang mau, nanti bukti transfernya dikirim ke saya, batunya boleh diambil ke sini atau saya kirim ke panjenengan, silahkan monggo. Dan hari ini bukan saya itu sombong, tetapi memang ini sebagai contoh untuk panjenengan. Alhamdulillah kemarin satu hari dapat dari pasien senilai 3 juta kemarin, alhamdulillah, ditambah dari istri yang beliau punya sendiri, disuruh untuk menyampaikan ke beliau, ya tidak banyak, ya sekedar untuk bangunan pondok di sana, untuk bantu saudara-saudara. Insyaallah nanti setiap bulannya kita sambungkan ke sana, entah sedikit ataupun banyak. Mungkin insyaallah ini nanti yang 2 juta untuk beliau, yang 5 juta untuk pondok Al-Jalatul Darul Mawad dulu. Dan insyaallah nanti untuk saudaraku yang mau, saya sampaikan tadi, yang mau membantu pembangunan pondok pesantren di pedalaman Lampung, saya lelang bantu saya 100 juta. Yang transfer nanti silahkan untuk kirim bukti transfernya ke nomor HP saya, nomor HP admin.
Saya ucapkan terima kasih. Monggo Kang. Barakallah. Yang terkata lebih terjenengan. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran selawat saking wala Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bakarkan dekat sama ini. Dekat tuh. Siapkan dekat sama ini dibakar. Dengan al-fatihah. وصحبه وسلم